Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Ketemu lagi di Belajar bareng Bu Emil. Pada kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar. Lebih tepatnya kita akan membahas bangun ruang kubus. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat mengenal bentuk bangun ruang, memahami bidang, rusuk, dan titik sudut pada kubus, memahami diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal pada kubus. Mungkin di waktu kalian kelas 6 SD, kalian sudah pernah mengenal bangun ruang yang ada berikut ini. Nah, seperti yang pertama ini adalah kubus. Contoh kubus ini saya berikan contohnya dalam bentuk dadu, ya. Kemudian ada bangun ruang balok, seperti contohnya ini adalah tempat tisu. Kemudian ada bangun ruang prisma. Ini adalah prisma segitiga, ya. Saya ambil contoh ini adalah sebuah tenda karena pintu depan dengan yang di belakang ini berbentuk segitiga, maka bisa kita sebut ini adalah salah satu contoh prisma segitiga. Ada bangun ruang limas. Bangun ruang limas ini kita contohkan yaitu piramida. Kemudian ada tabung. Dicontohkan ini adalah sebuah celengan. Kemudian ada kerucut. Dicontohkannya ini adalah sebuah topi ulang tahun. Kemudian ada bola, yaitu bola basket. Nah, pada pertemuan bab bangun ruang sisi datar, kita akan membahas tentang kubus, balok, prisma, dan limas. Untuk tabung dan kerucut serta bola, kalian akan pelajari nanti di kelas 9. Nah, khususnya pada pertemuan kali ini, saya akan membahas kubus terlebih dahulu ya, Nak. Kita lanjut untuk mengenal kubus lebih dalam, bidang, rusuk, dan titik sudut pada kubus. Oke, di sini sudah ada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini kita kenalan dulu mana yang bidang, rusuk, dan titik sudut pada sebuah kubus. Oke, yang pertama bidang. Bidang adalah sekat yang membatasi antara bagian dalam dan bagian luar bangun ruang. Seperti ini. Ini yang diberi warna abu-abu ini adalah bidang atau biasa kita sebut dengan sisi. Jadi kalau kita lihat di sini ada sisi CDGH ya, CDGH atau CDHG. Nah, ini merupakan salah satu bidang pada kubus. Nah, bisa kita sebutkan lagi selain CDHG ini ada bidang. Oke, bidang pada kubus ini berbentuk persegi ya. Bidang pada kubus berbentuk persegi. Ada berapa bidang dalam kubus? Kalau kita lihat pada kubus ABCDEFGH ini, sisi yang diberi warna ini adalah sisi sampingnya ya. Oke, ini sisi samping yang ada di sebelah kanan, yaitu CDHG. Kemudian kita lihat sisi kirinya. Ya, ada sisi kanan, ada sisi kiri. Itu berarti ada atas, ada bawah. Kemudian ada sisi depan, ada sisi belakang. Berarti kubus ini memiliki berapa bidang atau berapa sisi? Iya, berarti kubus ini memiliki 6 sisi atau 6 bidang. Bisa kita sebutkan ya bareng-bareng. Yang pertama itu tadi ada bidang CDHG. Kemudian ada bidang, kalau CDHG ini kan sebelah kanannya. Sekarang kita lihat yang sebelah kiri. Berarti ada bidang ABFE ya. ABFE. Kemudian depan deh. Yang depan ada bidang apa? ADHE ya. ADHE. Kemudian yang di belakangnya ada BCGF. Kemudian yang bawah. Yang di bawah ini ada bidang ABCD. Kemudian yang atas ada E.
FGH. Seperti itu ya. Jadi kalau biar tidak terlewat seperti itu cara menyebutkannya. Jadi bisa kita tulis di sini, kubus memiliki 6 sisi ya, atau bidang. Oke, kita ke rusuk. Rusuk adalah perpotongan antara dua bidang sisi. Nah, contohnya ini adalah rusuk CG. Kita sebutkan dulu saja ya rusuknya. Ada CG, kita lihat di sisi yang kanan dulu tadi. Ada CG, kemudian apa? DH, kemudian CD, kemudian GH. Ya, sekarang ke kiri ya, sisi kiri coba ada AB, kemudian EF, kemudian AE, terus FB. Sekarang kita ke sisi depan. Sisi depannya ini kan ada rusuk AE tadi sudah disebutkan, kemudian HD juga sudah disebutkan atau DH. Berarti yang belum disebutkan itu adalah AD dan EH. Kemudian kita ke belakang, itu ada BC, FG. Jadi totalnya ini sudah disebutkan ya semua rusuknya. Berarti ada berapa rusuk yang dimiliki oleh kubus? Bisa disimpulkan bahwa kubus memiliki 12 rusuk. Betul. Sekarang kita ke titik sudut. Titik sudut adalah titik perpotongan atau pertemuan antara tiga rusuk. Berarti seperti contohnya ini adalah, nah ini adalah titik sudut ya. Berarti G, kemudian ada H, ada C, ada D, terus ada A, ada B, ada titik sudut E, dan F. Maka bisa kita simpulkan bahwa kubus memiliki berapa? 8 titik sudut. Sekarang kita ke diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Yang pertama diagonal bidang. Diagonal bidang ini pada suatu kubus adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada satu bidang atau suatu sisi. Seperti di sini contohnya adalah EB. Jadi EB ini adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut. Dua titik sudutnya ada sudut B dan E ya. Nah, pada suatu bidang atau suatu sisi. Nah, ini kan sisi depan nih. Ya, kalau kita lihat dari sudut pandang, kita lihat kubus ini, ABFE ini adalah sisi depan. Kita lihat sisi depan, ABFE. Nah, EB ini adalah diagonal bidangnya. Coba kita sebutkan diagonal bidang lainnya. Tadi yang pertama dicontohkan itu adalah EB. Kemudian siapa lagi? AF, ya. AF. Jadi, satu bidang atau satu sisi pada sebuah kubus ini memiliki dua diagonal bidang. Nah, logikanya tadi sisi kubus ini ada 6. Sedangkan satu sisi punya diagonal bidang 2. Berarti diagonal bidang pada suatu kubus ada berapa? Tinggal dikalikan ya. 6 dikali 2, jadi nanti akan ketemu 12 diagonal bidang. Sekarang tugas kita sebutkan nih, ada siapa aja diagonal bidang pada kubus ABCDEFG. Oke, tadi ini adalah bidang sisi depan ya. Sekarang coba kita sisi belakang. Sisi belakang ini berarti adalah diagonal bidang DG, kemudian ada CH ya.
DG, yang ini kan DG, kemudian CH, kemudian kita ke samping kanan. Coba samping kanan ada diagonal bidang BG. Kemudian ada CF. Ke kiri, yang sebelah kirinya ada AH. Ya, ini AH kan. Kemudian DE. Kita ke bawah ada AC, ada BD, ada EG, dan FH. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa kubus memiliki 12 diagonal bidang atau sisi. Diagonal ruang. Diagonal ruang pada suatu kubus ini adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam kubus tersebut. Jadi seperti contoh ini adalah ada HB. Garis HB ini adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan di dalam, ya, di dalam kubus. Berarti kita bisa sebutkan nih diagonal ruang yang lainnya, HB. Kemudian ada, kita lihat A dengan siapa? A dengan G. Kemudian E dengan C, dan F dengan D. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kubus memiliki 4 diagonal ruang. Yang diagonal ini adalah pada suatu kubus bidang yang dibatasi 2 diagonal bidang dan 2 rusuk pada sebuah kubus. Jadi bentuknya bidang. Kita sebutkan di sini sudah dicontohkan ada bidang diagonal BCHE, ada bidang diagonal apa nih? AFGD ya, AFGD, ada EFCD, kemudian ada ABGH, kemudian ada BFHD, kemudian ada AECG. Nah, totalnya semua ada 6. Kubus memiliki 6 bidang diagonal. Bisa dipahami ya, Nak ya? Oke. Materi selanjutnya kita masih tetap akan membahas tentang kubus, mengenai jaring-jaring kubus, luas permukaan, dan volume kubus. Oke. Terima kasih, selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.